warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Ibu Aci. Warung ini merupakan warung pembelajaran, terutama dalam pembelajaran psikolinguistik. Nah, teman-teman tahu nggak kalau dalam psikolinguistik itu ada multifaktorial? Multifaktorial itu apa? Nah, multifaktorial itu adalah kondisi atau sifat yang terjadi karena interaksi banyak faktor, bukan hanya satu penyebab tunggal, melibatkan kombinasi genetik atau beberapa genetik dan faktor lingkungan, seperti gaya hidup, nutrisi, paparan kimia, dan juga lain-lain. Nah, multifaktorial ini sangat mempengaruhi gangguan dalam berbicara seperti itu. Salah satu penyakitnya adalah tentang cerebral palsy. Nah, kali ini Warung Bu Aci akan menyajikan menu-menu tentang cerebral palsy. Ini adalah menu-menunya. Cerebral palsy pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter bernama Sir Francis William Little pada tahun 1861 dan dikenal dengan sebutan penyakit Little dalam kurun waktu yang lama. Nah, menurut Mayang, cerebral palsy ini merupakan kelainan atau kerusakan pada otak yang bersifat non-progresif yang terjadi pada proses tumbuh kembang. Kelainan atau kerusakan yang terjadi bisa disebabkan dalam kandungan, saat proses melahirkan, atau setelah proses melahirkan. Nah, adapun yang mengatakan bahwa cerebral palsy ini adalah suatu sindrom yang menyebabkan terjadinya gangguan terutama pada sistem motorik, sikap tubuh, pergerakan otot dengan atau tanpa keterbelakangan mental, serta dapat disertai gejala saraf lainnya yang disebabkan disfungsi otak sebelum berkembang sempurna. Selanjutnya ada ciri-ciri anak cerebral palsy, yaitu adanya gangguan motorik atau gerak. Nah, postur tubuhnya biasanya miring ke kiri atau ke kanan. Ini disebut skoliosis. Adapun tulang belakang melengkung ke belakang. Ini disebut kiposis atau tulang punggung melengkung ke depan yang disebut lordosis. Nah, di antara mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam belajar, juga terdapat gangguan lain seperti gangguan persepsi visual, auditif, bahkan gangguan bicara. Nah, gangguan-gangguan yang terjadi ini meliputi gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan berbicara, gangguan kecerdasan, dan gangguan emosi serta penyesuaian sosial. Nah, untuk selanjutnya ada penggolongan menurut derajat kecacatan. Nah, yang pertama ini ada golongan ringan. Yang termasuk golongan ringan adalah mereka yang berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada golongan sedang. Yang termasuk golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Golongan ini memerlukan alat-alat khusus seperti brace, skartes untuk memperbaiki cacatnya. Dengan pertolongan khusus, anak-anak kelompok ini diharapkan dapat menolong dirinya sendiri, yaitu dapat berjalan, berkomunikasi, hingga dapat hidup di masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang ketiga adalah golongan berat, bahwa yang termasuk dalam golongan cerebral palsy yang membutuhkan perawatan tetap dalam ambulansi, bicara, dan menolong diri sendiri. Prognosis hasil usaha peningkatan jelek sehingga mereka dapat hidup sendiri di tengah-tengah masyarakat. Selain penggolongan menurut derajat kecacatan, adapun penggolongan menurut topografi yang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada monoplegia, yang kedua ada himplegia, yang ketiga ada paraplegia, yang keempat ada diplegia, yang kelima ada triplegia, dan yang terakhir ada quadriplegia. Selain itu, ada penggolongan menurut fisiologi atau kelainan gerak, yaitu ada spastik, dyskinesia, athetoid, rigid, hipotonia, tremor, atresia, dan miset. Selanjutnya ada penyebab cerebral palsy, yaitu yang pertama kandungan atau pranatal. Jadi faktor-faktor dalam kandungan ini adalah kelainan perkembangan dalam kandungan, faktor genetik, kelainan kromosom, usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih 40 tahun, usia ayah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun, keracunan kehamilan, kontaminasi air raksa pada makanan, rokok dan alkohol, siklus menstruasi yang panjang. Dan yang kedua, persalinan atau perinatal. Pendarahan otak akibat trauma lahir pendarahan, berat badan lahir rendah, status gizi ibu saat hamil, bayi kembar, meningitis purulenta pada masa bayi bila terlambat,
atau tidak tepat pengobatannya akan mengakibatkan gejala sisa berupa cerebral palsy, kelahiran sungsang. Dan yang ketiga, melahirkan postnatal, anoksia otak, tenggelam tercekik, trauma kepala, hematoma subrudal, infeksi, meningitis atau encefalitis yang terjadi 6 bulan pertama kehidupan, luka parut pada otak pasca operasi. Untuk gambar di samping ini merupakan tipe dari cerebral palsy. Ada hemiplegia, diplegia. Nah, itu merupakan tipe-tipe dari cerebral palsy. Baik teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan mengenai menu favorit di warung Bu Aci, yaitu tentang cerebral palsy, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya kepada penderita cerebral palsy. Nah, saya melakukan observasi kepada penderita cerebral palsy yang bernama Yayu Sunarti di usia 35 tahun. Nah, faktor yang terjadi Yayu menjadi cerebral palsy itu adalah 3, yaitu dalam kandungan, melahirkan, dan setelah melahirkan. Jadi pada saat dalam kandungan, orang tua Yayu itu mengalami stres, sehingga Yayu lahir dalam prematur di usia 8 bulan. Lalu pada usia 1 bulan, Yayu mengalami kejang, dan itu adalah menyebabkan Yayu tumbuh kembangnya terlambat. Nah, setelah 1 tahun, orang tua Yayu baru menyadari bahwa Yayu itu mengalami keterlambatan dalam berkembangnya gitu. Dan orang tua Yayu membawa Yayu ke dokter untuk diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata Yayu mengalami cerebral palsy. Lalu orang tua Yayu memutuskan untuk terapi, dan alhamdulillahnya setelah melakukan terapi berkali-kali, Yayu dapat makan, berjalan, duduk dengan baik gitu. Dan sampai saat ini kondisi Yayu membaik dan Yayu dapat beraktivitas, bahkan dapat bekerja. Namun Yayu ini tetap mengalami cerebral palsy dengan tipe ringan atau hemiplegia dengan badan yang sedikit ke kiri gitu ya. Selain faktor yang terjadi gitu ya dari kondisi tubuhnya, ternyata Yayu juga mengalami gangguan dalam berbicaranya gitu. Ada ketidakjelasan saat Yayu berbicara, dari mulai fonemnya, konsonannya, vokalnya, seperti itu. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fonem atau vokal yang dijelaskan oleh Yayu. Berdasarkan hasil dari observasi, ada beberapa contoh kata yang diucapkan oleh Yayu. Ada kata bayar, gagah, kelas, laki-laki, saya, tiri, rumah, supaya. Jadi kata bayar ini Yayu melafalkannya menjadi behayar gitu, dengan bilabial tapi kurang dihambat udara. Dan ada kata gagah, namun Yayu mengatakan gagar. Jadi ada huruf H di tengah-tengahnya gitu. Jadi ada gehagar. Lalu ada kata kelas, Yayu mengucapkannya gehelas. Jadi ada kata H-nya di tengah. Lalu ada kata laki-laki, Yayu mengatakan lahaki-lahaki. Jadi ada kata H di tengah-tengahnya. Lalu kata saya, Yayu mengucapkan kata sehaya. Lagi-lagi ada kata H di tengah-tengahnya. Dan ada kata tiri, Yayu mengatakan tehiri, lagi ada H-nya di tengahnya gitu ya. Dan kata rumah dan supaya itu sama, jadi ada kata H di tengah-tengah katanya gitu, ada rumah supaya. Jadi hasil dari observasi kata-kata yang diucapkan Yayu itu kebanyakan ada kata H-nya gitu ya. Jadi kata bayar itu Yayu melafalkannya bahayar. Kata gagah itu jadi gagah gitu. Jadi selalu ada kata H di setiap kalimatnya gitu. Baik teman-teman, tadi merupakan penjelasan mengenai multifaktorial, yaitu penderita cerebral palsy. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!